sekarang ini aku pengen ngebahas soal Black Panther Wakanda Forever. Sepeninggal Chadwick Boseman, ternyata karakter T'Challa juga di sini dibuat meninggal karena sakit. Wakanda tanpa T'Challa kelihatan banget bahwa Wakanda itu kacau, seperti tidak ada pelindungnya. T'Challa kelihatan sebagai sosok yang paling diharapkan sebagai Black Panther. Jadi gini, kita diajak ke sisi dari politiknya Wakanda juga di film ini, dimana kita tahu bahwa T'Challa berusaha untuk membangun hubungan internasional pada saat di Black Panther pertama, tapi di sini banyak setelah Wakanda diketahui keberadaannya oleh dunia, banyak sekali yang mengincar vibranium dari si Wakanda itu sendiri. Artinya gini, ketika T'Challa meninggal, yang menggantikan dirinya adalah ibunya, ibu dari T'Challa sebagai ratu. Banyak negara yang ingin bekerja sama dengan Wakanda untuk mengekspor dan import dari bisa dibilang vibraniumnya itu. Tapi si ratu barunya ini, ibu dari T'Challa ini, ngerasa bahwa banyak sekali kerugian, atau dia tidak setuju dengan hal itu untuk melindungi Wakanda tersendiri, karena dia tahu nih bahwa kalau dia mengekspor vibranium dari Wakanda itu sendiri, dia akan mengalami sebuah kerugian. Kerugiannya adalah Wakanda akan banyak bisa dibilang orang-orang yang mencuri vibranium dari Wakanda. Dan benar saja gitu ya, banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan Wakanda untuk mencuri vibraniumnya. Pasukan Wakanda bukan pasukan yang bodoh menurut aku. Jadi rencana pencurian tersebut berulang kali digagalkan. Yang aku maksud di sini bukan secara power Wakanda ini hilang, tapi yang aku maksud adalah banyak keputusan-keputusan yang diambil sama ibunya T'Challa ini yang bisa dibilang terlalu gegabah. Dan Wakanda pun seperti kehilangan tembok untuk bersandarnya ketika Black Panther sudah tidak ada. Shuri pun karena masih trauma sama kematian kakaknya, dia itu tidak ingin lagi atau membahas tentang kakaknya. Dia mencoba untuk menciptakan teknologi baru yang lebih modern menurut dia, dan tidak lagi mengikuti tradisi memilih Black Panther baru setelah kakaknya. Actually ini adalah trauma yang sangat besar sekali bagi Shuri. Shuri yang ngerasa bahwa sangat terpukul sama kematian kakaknya, terus dia ngerasa bahwa setelah tidak ada kakaknya berarti Black Panther atau tradisi dari
memilih pelindung baru itu sudah tidak ada. Mencoba diyakinkan sama ibunya untuk bisa dibilang menggantikan diri T'Challa sebagai Black Panther, tapi dengan cara meyakinkan bahwa walaupun T'Challa sudah tidak ada, tapi Black Panther sebagai pelindung Wakanda masih ada. Aku sih lebih fokus ke bagaimana kehidupan politik dari si Wakanda ini sendiri ya. Kita diperkenalkan sama beberapa karakter baru seperti Namor yang ingin bekerja sama Wakanda untuk menghancurkan dunia manusia daratan, karena dia tahu politiknya Wakanda ini sedang bobrok, sedang mengalami keterpurukan karena banyak orang yang memanfaatkan vibranium dari si Wakanda itu sendiri. Dan ada juga Ironheart yang diperkenalkan karena dia tahu bahwa akan ada orang yang memanfaatkan kekayaan dari Wakanda tersebut. Jadi dia mencoba untuk memberitahu siapa sih yang menciptakan vibranium di luar Wakanda itu sendiri. Dan profesornya ternyata adalah seorang anak SMA yang kita kenal nantinya akan sebagai Ironheart. Selain politiknya Wakanda yang diangkat di sini, kita juga disajikan sama pertarungan sekaligus persahabatan antara Atlantis, yes, tempat dari Namor itu sendiri, sama Wakanda. Yang tadinya Shuri ini ditangkap untuk diajak bekerja sama untuk menghancurkan dunia manusia. Ternyata Shuri ini melanggar bisa dibilang perjanjian, karena mamanya tidak tahu. Mamanya cuma tahu dia diculik oleh pasukan dari Atlantis. Namor sudah bilang bahwa kalau seandainya ada yang menyerang duluan atau Shuri ini berniat buruk atau dari Wakanda berniat buruk gitu ya, akan ada perang. Nah, ini yang disajikan sepanjang film gitu ya. Aku agak skeptis ketika kita tahu bahwa T'Challa akhirnya dibuat meninggal. Tadinya yang aku pikir akan diangkat adalah T'Challanya harus pergi dari Wakanda dan akan ada raja baru yang memimpin selama T'Challa pergi. Karena itulah potensi dari film yang aku expect. Tapi di sini aku malah ngelihatnya bahwa Marvel punya kecerdasan yang lebih dibanding membuat T'Challa seolah-olah tidak ada dengan cara pergi dan mengikuti salah satu komik mereka. T'Challa dibuat meninggal juga di sini, tentu mengikuti salah satu komik mereka juga. Tapi ada penerus yang juga pintar, yang juga akan menjadi masa depannya Marvel di sini. Bisa dibilang ini mengobati banget sama kegagalan Marvel di beberapa series seperti She-Hulk ataupun Miss Marvel gitu ya. Kita jadi tahu bahwa Wakanda juga masih memegang peran penting walaupun tanpa Black Panther, T'Challa yang kita kenal. Selama ini kan kita berpikir bahwa beberapa fans berpikir bahwa tanpa Chadwick Boseman, Wakanda atau Black Panther ini
tidak akan sukses. Ternyata Marvel punya cara lain yang bisa membuat mereka bisa dibilang takluk sama Wakanda, walaupun dia di awal film diceritakan bahwa harus chaos dulu karena kepemimpinan yang kurang baik dan beberapa masalah dari yang lainnya. Tapi Wakanda masih ada kekuatan kesaktian yang kita tahu selama ini walaupun tanpa kecoh. Itu saja yang aku bisa bahas dari Black Panther Wakanda Forever. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.